Salah satu pesulap terbaik sepanjang sejarah ini akan melakukan keahliannya untuk meloloskan diri dari situasi yang sangat-sangat berbahaya di hadapan banyak penonton. Dengan badan yang sudah dirantai, Houdini pun akhirnya melompat dari jembatan ke lautan yang membeku. Tapi ternyata Houdini sudah menyiapkan kunci yang disembunyikan di telapak kakinya, dan dengan cepat rantai pun dibuka. Tapi sayangnya lubang keluar tidak bisa dia temukan, dan para penonton semakin was-was bagaimana akhir dari trik sulap tersebut. Inilah Houdini. I can escape from almost anything. You name it. Scene pun flashback 17 tahun sebelumnya, tepatnya di Ohio pada tahun 1896. Malam itu Houdini akan menunjukkan aksinya di rumah bordil meloloskan diri dari koper kecil dengan tangannya di borgol. Itu mah borgol palsu bro, coba aja pakai punya aku kalau ente bisa bukanya, kata seorang polisi. Houdini pun hanya tersenyum, dia membalikkan badan, mengambil cantolan lubang gesper yang ternyata bisa dilepas dan dipakai untuk membuka borgol. Tapi yang menjadi keedanan Houdini adalah dia tidak peduli borgol dari siapapun atau borgol sesusah apapun, karena dia sudah berlatih bertahun-tahun untuk bisa fokus merasakan dan meraba lapisan kuncian borgol hanya menggunakan besi kecil tersebut. Luar biasa. Hey, let's see if you have these. Like this. Sejak malam itu nama Houdini pun semakin terkenal dan menjadi escape artist atau pesulap yang ahli meloloskan diri. Triknya sama lor, yaitu menyimpan kunci pembuka di sudut-sudut kecil yang tidak terlihat penonton. Houdini selalu dibantu asisten sekaligus istrinya, yaitu Mbak Bess, dan dia bermimpi pertunjukannya bisa ditonton 1 juta pasang mata. Sejak kecil Eric sudah tergila-gila dengan ilusi jalanan, seperti memotong tubuh dan bisa kembali seperti semula. Sampai akhirnya dia mempelajari sebuah trik, yaitu menelan paku dan berubah menjadi telur, yang mana Eric mendapatkan uang saweran cukup banyak dari pertunjukannya. Uang-uang itu diberikan ke ibunya Cecilia yang selalu mensupport kegiatan sulapnya sama seperti adiknya Des. Tapi berbeda dengan ayahnya Rabi yang tidak suka dengan cara Eric mencari uang. Apalagi Rabi adalah guru agama Yudaisme atau agama orang-orang Yahudi lor. Sampai suatu malam Eric membaca buku tentang pesulap ternama zaman dahulu, yaitu Robert Houdini. Dan sejak saat itu dia mengidolakan Robert Houdini, lalu membuat nama panggungnya menjadi Harry Houdini. Gitu sejarahnya lor. Untuk menggapai cita-citanya, Houdini pun pergi merantau meninggalkan keluarganya demi memperdalam ilmu meloloskan diri. Beberapa tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, Houdini pun berkeliling karnaval untuk menunjukkan sulap dibantu oleh adiknya Des. Di sanalah Houdini bertemu dengan Des yang seorang penyanyi teater. Mereka pun mulai menjalin hubungan dan singkat cerita Houdini melamanya. Des yang juga jatuh cinta dengannya pun jelas menerima lamaran tersebut. Tapi orang tuanya yang seorang Kristen langsung mengusirnya pergi karena berani-beraninya Bess yang seorang Kristen menikah dengan seorang Yahudi dan dianggap menjadi aib keluarga. Perjalanan hidup sejoli kasmaran ini pun dimulai. Bess diajari trik-trik sulap dan mereka berkeliling mencari nafkah dengan menunjukkan beragam sulap, seperti berpindah tempat dengan cepat. Dalam perjalanan tersebut, Houdini terus menempa skill sulapnya sampai bisa membuka borgol menggunakan kaki. Di lain sisi, adik Houdini yaitu Des juga sudah mulai melakukan pertunjukan pribadinya dan bahkan mengiklankan sulapnya di koran. Karena tidak punya uang untuk endorse koran, dengan cerdasnya Houdini sengaja memancing polisi untuk memenjarakannya. Lalu dia bisa dengan mudah lolos dari borgol dan penjara, yang mana membuat aksinya dicetak ke banyak koran dan orang-orang pun memanggilnya The Great Houdini. Suatu hari Houdini bertemu dengan mas-mas bernama Jim yang sangat-sangat mengidolakannya, dan kebetulan dia juga ahli bermain sulap, bahkan membuat alat-alat sulapnya sendiri yang sangat-sangat efektif, seperti pembuka borgol minimalis dan gergaji kecil tak kasat mata. Selanjutnya Houdini akan melakukan aksi yang lebih susah, yaitu badannya dirantai berlapis-lapis, dimasukkan ke dalam penjara, dan mulutnya juga dilakban. Tapi lagi-lagi dengan mudahnya dia bisa kabur karena besi kecil yang sudah disimpan di jari palsu. Jim yang sangat jenius di bidang otak-atik alat sulap pun akhirnya membantu Houdini untuk melakukan aksi yang jauh lebih besar dengan meloloskan diri melalui kotak berisi air, yang mana nantinya